Saudara, selamat berjumpa kembali. Kita akan merenungkan tentang kaki pelita atau kaki Dian, dan nas kita didasarkan pada kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, nampaklah kepadaku 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara, kita selalu berusaha untuk mengerti gambaran tentang siapa Yesus, tentang pribadinya. Dan potret yang sangat jelas tentang rupa Yesus Kristus adalah sebagaimana digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Ungkapan anak manusia sering dimaknai bahwa Yesus datang ke dunia karena dilahirkan oleh seorang ibu yang adalah manusia. Tetapi saudara, penjelasan mengenai ungkapan anak manusia dapat kita peroleh dari kitab Nabi Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Aku terus melihat penglihatan pada malam itu. Tampaklah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu kepadanya dikaruniakan kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan, sehingga orang-orang dari segala suku, bangsa dan bahasa menyembah kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang takkan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang takkan binasa." Saudara, dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus yang ditinggikan. Ia bertahta dan ia diurapi. Digambarkan bahwa matanya seperti nyala api, ayat 14. Kakinya bercahaya seperti perunggu yang dipanaskan di dalam api, ayat 15. Wajahnya bercahaya seperti matahari yang terik. Tangannya memegang 7 bintang, ayat yang ke-16, dan dia berada di tengah-tengah kaki pelita atau kaki Dian itu. Saudara, kaki pelita merupakan perabot yang dirancang khusus menjadi penerang, di mana di dalamnya dapat menyimpan minyak agar tidak akan padam. Nyala api melambangkan kehadiran Allah, sedangkan kaki pelita atau kaki Dian itu adalah gereja yang menjaga agar api itu tetap menyala. Artinya agar kehadiran Allah tetap ada di antara umatnya. Dengan kata lain, gereja mempunyai tanggung jawab untuk menjaga api itu supaya tidak padam, menjaga agar Allah selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Dengan Yesus berada di tengah-tengah kaki pelita, berarti Yesus menghendaki agar kita menyadari bahwa tujuan tertinggi dari gereja adalah menerima dan mempertahankan kehadiran Kristus secara nyata, bukan berkhotbah. Karena Yesus tidak digambarkan di tengah-tengah 7 mimbar, bukan juga kelompok kecil, karena Yesus tidak digambarkan di antara kursi-kursi, bukan juga pendidikan, karena Yesus tidak digambarkan di tengah-tengah rak buku. Semua itu jelas diperlukan, berkhotbah, kelompok kecil, pendidikan, itu semua diperlukan. Tetapi yang tertinggi di antara semuanya adalah menjaga agar Yesus hadir dalam kehidupan umatnya. Semua itu jelas diperlukan, tetapi tujuan utamanya adalah agar gereja mempertahankan kehadiran Kristus secara nyata, karena itu adalah faktor utama yang membedakan antara gereja dan perkumpulan lain, tempat kebugaran atau organisasi lain manapun di dunia ini. Saudara, sebagai gereja Kristus,
marilah kita menjadi kaki pelita atau kaki dian yang mempertahankan nyala api itu, yaitu kehadiran Kristus secara nyata. Dengan cara apa? Dengan tetap menjaga dan memelihara relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus, dengan mempertahankan kehidupan doa pribadi maupun doa jemaat, dengan hidup taat kepada Allah dan kepada firman-Nya, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan di dalam jemaat, dan dengan merasakan setiap jawaban doa dan mengucap syukur atasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami sebagai gereja-Mu, agar kami mampu menjadi kaki pelita atau kaki dian, yang menjaga agar api kehadiran-Mu secara nyata dalam hidup kami tetap menyala, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan komunitas jemaat. Kiranya semua pelayanan kami dan pelayanan di dalam gereja adalah dalam rangka menjaga api kehadiran-Mu secara nyata, menjadi pemberitaan dan kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau dan keselamatan yang Engkau karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.